Halo, selamat datang di Sains 360. Pernahkah kamu membayangkan betapa kuatnya ledakan bom nuklir? Hari ini, kita akan menguak rahasia di balik kekuatan destruktif luar biasa ini dan menjelaskan bagaimana bom nuklir bekerja, dari inti atom hingga ledakan yang mampu mengguncang dunia. Bom nuklir sering menjadi simbol ketakutan dalam sejarah manusia, baik di film, berita, maupun buku pelajaran. Tapi apa sebenarnya bom nuklir itu? Dan bagaimana benda kecil ini bisa melepaskan energi yang cukup untuk melenyapkan sebuah kota? Untuk memahami jawabannya, kita harus masuk ke dunia mikroskopis, ke dalam inti atom itu sendiri. Setiap benda di sekitar kita terbuat dari atom. Di dalam atom ada inti yang tersusun dari proton dan neutron, sementara elektron mengelilinginya di luar inti. Kekuatan sebenarnya tersimpan pada inti atom, tempat energi maha dahsyat tersembunyi. Bom nuklir memanfaatkan energi yang disebut energi inti. Energi ini disimpan dalam ikatan yang menahan proton dan neutron bersama. Dengan memecah atau menyatukan inti-inti atom tertentu, kita bisa melepaskan energi yang sangat besar. Proses ini disebut reaksi nuklir dan terjadi dalam dua cara utama, fisi dan fusi. Mari kita mulai dari fisi, pemecahan inti atom besar jadi dua bagian yang lebih kecil. Disinilah konsep bom atom atau bom fisi mulai bekerja. Biasanya bahan yang digunakan adalah uranium-235 atau plutonium-239. Benda-benda ini mirip seperti batu bata domino yang ditumpuk rapat. Fisi nuklir dimulai ketika inti atom uranium atau plutonium ditembak oleh sebuah neutron kecil. Ketika neutron ini menghantam inti menjadi tidak stabil dan terbelah menjadi dua sambil melepaskan lebih banyak neutron dan, yang terpenting, energi panas dan cahaya dalam jumlah luar biasa. Setiap kali satu inti terbelah, neutron-neutron yang muncul bisa mengenai inti-inti lain di sekitarnya, memicu reaksi berantai. Bayangkan barisan panjang domino yang jatuh satu sama lain. Dalam hitungan mikrodetik, triliunan inti atom terbelah, menghasilkan panas, cahaya, dan radiasi yang menghasilkan ledakan menakjubkan. Di dalam desain bom atom klasik, material uranium atau plutonium dibentuk menjadi dua bagian terpisah yang secara terpisah tidak cukup padat untuk memulai reaksi. Ketika bom diaktifkan, bahan peledak konvensional memaksa kedua bagian bahan ini bertemu, menyatukan mereka menjadi satu massa yang kritis, tempat reaksi berantai mulai terjadi. Dalam sedetik, energi sebanyak ribuan ton TNT dilepaskan. Itulah yang terjadi pada bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Tapi ada satu lagi jenis bom nuklir yang lebih dahsyat, bom hidrogen atau bom termonuklir. Jika bom atom memanfaatkan prinsip fisi, bom hidrogen menggabungkan fisi dan fusi. Fusi berarti penggabungan inti-inti atom ringan, seperti hidrogen, menjadi atom yang lebih berat, misalnya helium. Proses ini adalah sumber kekuatan matahari. Suhu sangat tinggi memaksa inti-inti hidrogen untuk bersatu, menghasilkan panas dan cahaya luar biasa. Tapi, momok fusi di bumi adalah suhu ekstrim, jutaan derajat Celcius. Untuk mencapai suhu setinggi itu, bom hidrogen pertama-tama menggunakan bom fisi sebagai pemicu. Setelah bom fisi meledak dan mencapai suhu super panas, barulah inti-inti hidrogen di sekitarnya mulai bergabung dan menghasilkan ledakan kedua, lebih dahsyat dari sebelumnya. Di bom termonuklir, energi yang dilepaskan bisa setara dengan jutaan ton TNT, bahkan mampu membakar seluruh kota dalam sekejap mata. Desain canggih ini menggunakan lapisan-lapisan bahan, inti fisi di tengah, dibalut lapisan bahan fusi seperti isotop hidrogen, lalu dilapisi cangkang luar yang menciptakan tekanan maksimum saat meledak. Tapi, ledakan bukan hanya datang dari satu gelombang panas dan cahaya. Bom nuklir juga melepaskan radiasi berbahaya yang bisa merusak sel-sel hidup, memicu kanker, dan dalam skala luas, meracuni tanah serta udara selama bertahun-tahun. Itulah mengapa bom nuklir dianggap sangat destruktif, bukan hanya karena kekuatan ledak, tapi juga efek radiasinya yang berkepanjangan. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ledakan nuklir berbentuk cendawan yang khas?
Saat bom meledak, udara panas yang sangat ringan dan super panas naik ke atas dengan cepat, membawa debu dan material dari permukaan bumi. Sambil naik, udara ini bertemu udara yang lebih dingin dan akhirnya membentuk awan cendawan raksasa yang identik dengan ledakan nuklir. Sementara itu, tekanan dari ledakan menciptakan gelombang kejut yang bisa meruntuhkan bangunan berkilometer jauhnya. Gelombang panas yang muncul bisa membakar kulit dari jarak beberapa kilometer, bahkan kerusakan pada peralatan elektronik akibat lonjakan elektromagnetik atau EMP bisa terjadi seketika. Tapi tentu saja, kita tidak membuat video ini untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita semua lebih memahami prinsip dasar sains di balik teknologi yang pernah mengguncang dunia ini. Nuklir sendiri bukan hanya soal senjata. Di tangan yang tepat, prinsip reaksi inti digunakan juga dalam pembangkit listrik, kedokteran, hingga penelitian mutakhir di berbagai bidang. Namun, kekuatan dahsyat bom nuklir adalah pengingat betapa pentingnya tata kelola sains dan teknologi, sekaligus mengajarkan kita kehati-hatian dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi, sekarang kamu sudah tahu, bom nuklir bekerja dengan memanfaatkan reaksi berantai di inti atom, baik dengan membelah, fisi, ataupun menggabungkan inti atom tertentu untuk melepaskan energi yang dulu hanya ada di langit bintang dan kini telah dikuasai manusia. Apa yang paling mengejutkan kamu dari penjelasan tentang bom nuklir ini? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan bahasan paling seru dari Sains 360.